Jejak doa kali ini menjejakkan kaki di sebuah Gua Maria yang konon kabarnya penuh dengan cerita misteri, penuh dengan cerita mistis di belakangnya. Seperti apa sejarahnya? Ikut terus perjalanan jejak doa kali ini di Sendang Ratu Kenya. Oke teman-teman, kembali lagi di Jejak Doa, dan seperti saya sampaikan tadi, kita akan mengupas tentang sejarahnya Gua Maria yang ada di sini di Sendang Ratu Kenya, dan kita udah kedatangan dan kita punya kesempatan bertemu dengan narasumber. Beliau nanti akan mengenalkan diri. Oke, Bapak, monggo silahkan. Ya, perlu saya perkenalkan, nama saya Julius Ngatno. Saya termasuk anggota tim pengelola Gua Maria Sendang Ratu Kenya di Giriwoyo, Wonogiri ini, termasuk paroki Santo Ignatius Danan. Oke. Nah, Bapak boleh nggak diceritain sejarah singkatnya tentang Sendang Ratu Kenya ini dari awal mungkin bisa ada di tempat ini gitu, Pak? Iya, Gua Maria Sendang Ratu Kenya ini awalnya adalah kalau orang desa menamakan danyangan. Jadi apa itu, Pak, danyangan? Danyangan itu tempat pemujaan roh, kepercayaan animisme pada waktu itu. Jadi itu dijadikan tempat untuk ya sesaji, tempat untuk pemujaan gitu, pemujaan Pak, ya, tempat untuk pemujaan bagi masyarakat di sekitar Gua Maria ini. Awalnya seperti itu. Terus kemudian karena banyak danyangan tadi yang orang-orang di sekitar sini menamakan growong. Jadi awalnya ya growong, karena ada tempat di sini memang ada tempat yang agak berlubang, sehingga dalam bahasa Jawa growong itu lubang ya. Lubang di bawah tanah itu growong ya. Growong. Jadi oleh masyarakat di sini dianggap keramat. Artinya ya tempat pemujaan, tempat katanya ada roh yang mungkin bisa membantu kalau ada permohonan dari banyak. Tapi agak serem berarti, Pak, ya dulu ya tempatnya. Lebih serem lagi pada saat itu, setiap ada orang yang datang, mungkin kan ada sumber air di sini dulu, di bawah pantai ini ada sumber air yang sampai musim kemarau pun nggak pernah kering. Jadi terus ada sumber mata air ya. Kemudian masyarakat di sekitar sini ini sumber air itu sebagai air minum, sebagai tempat mandi, sebagai dipakai sama masyarakat di sini. Ya, sama masyarakat di sekitar ini. Kan kebanyakan di sini industri buat tempe. Jadi mereka membersihkan calon tempe itu di daerah ini. Juga karena sumber air yang dekat di sini itu jarang, sehingga ternak dan sebagainya itu kalau mengambil minum ke sini, dibawa ke sini untuk minum itu. Tadi saya katakan bahwa tempat ini serem karena suatu saat ada orang yang mengambil rumput di sini, sekonyong-konyong pingsan. Itu karena apa, Pak? Kecapean atau karena apa? Iya, apa kesurupan atau apa? Tadi kan saya mengatakan serem. Seremnya di sini. Jadi ada menurut kepercayaan orang di sini ada roh yang mengganggu. Roh yang mengganggu sehingga orang sekonyong-konyong ya itu pingsan. Itu. Nah, itu tidak hanya 1-2 kali. Masyarakat sehingga jengkel, dianggap bahwa tempat ini sangat ya tadi serem tadi. Angker lah ya, Pak. Angker dalam bahasa Jawa, angker. Sehingga oleh tokoh masyarakat di sini dengan mengumpulkan warga,
mempunyai inisiatif untuk menyerahkan tempat ini kepada salah seorang katekis pada saat itu yang bernama Pak Petrus Suhirman. Pak Petrus Suhirman, oke. Oleh masyarakat diminta bahwa Pak Petrus Suhirman ini supaya mengusir roh yang ada di sini. Gitu. Dipercaya lah Pak ya, Pak Petrus Suhirman ini untuk membantu masyarakat ini mengusir roh yang jahat tadi, yang oleh masyarakat di sini dikatakan setan besil pada saat itu. Setan besil, ada namanya Pak ya. Ya. Sehingga setelah masyarakat menyetujui untuk apa itu tadi roh yang serem tadi supaya diusir dari sini, kemudian Pak Petrus Suhirman menyanggupkan diri. Setelah itu Bapak Petrus Suhirman ini mengajak teman-teman. Pada waktu itu ada 9 orang katekese yang pada saat itu belajar agama kepada dia, kata Bapak Petrus Suhirman, untuk novena di sini. Jadi Pak Petrus Suhirman ngajak teman-teman 9 orang. Berapa orang nih Pak? 9 orang pada 9 saat orang, itu. 9 untuk orang novena di sini. Nah itu diawali dari doa dari gereja, kemudian jalan kaki sambil doa rosario bersama, kemudian sampai di sini doa yang intinya untuk mengusir roh jahat tadi. Itu dilakukan oleh Bapak Petrus Suhirman bersama teman-teman yang 9 orang tadi. Menurut cerita Pak Petrus Suhirman, karena saya sendiri pada waktu itu masih kira-kira usia 6 atau 7 tahun, tapi saya sendiri juga sebagai katekumen yang diajar oleh Pak Petrus Suhirman. Bapak masih mau belajar dulu ya Pak ya. Pak Petrus Suhirman bercerita kepada anak-anak itu katekumen tadi, menceritakan kejadian ini yang menakutkan. Pada hari yang ke-8 setelah perjalanan tadi, doa tadi, novena hari ke-8 ya Pak, masyarakat melihat dari growong ini kelihatan api yang sangat besar, api yang sangat besar muncul dari sini kemudian ke atas, ke angkasa. Dari angkasa kemudian jalan ke selatan. Bersamaan dengan itu orang-orang di sekitar yang menyaksikan, yang dari jauh itu terdengar suara jerit tangis yang luar biasa. Bersamaan dengan api yang membubung kemudian. Tapi itu berarti di beda tempat Pak? Apinya itu berasal dari sini, kelihatan dari jauh, dari sekitar, membubung ke angkasa, terus ada suara yang juga. Kecuali itu ada suara yang panas, mengatakan seperti itu. Jadi suara rame-rame yang mengatakan seperti itu. Kemudian pada hari yang ke-8 itu juga banyak sekali masyarakat yang di sini yang kesurupan. Bersamaan dengan itu juga. Iya, kesurupan artinya umpama dari tangga kedengaran orang menangis dan sebagainya. Kalau didatangi ke situ nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus ke tetangga lagi kedengaran suara tangis juga ya. anak-anak, tapi datangnya juga nggak ada apa-apa. Itu kejadian pada hari ke-8. Terus itu selesai hari ke-9 ya sudah tidak terjadi apa-apa, tidak ada korban sama sekali. Nah, setelah itu maka Bapak Petrus Suhirman memutuskan bahwa growong ini dijadikan tempat ziarah, tempat untuk doa pada saat itu. Tahun 59 itu. 1959 itu berakhir pada tanggal 25 Mei. 25 Mei 1959. Kejadian itu seperti itu. Kemudian setelah adanya itu banyak umat yang datang ke sini. Ya untuk berdoa, untuk memohon dan sebagainya, sehingga pada tanggal 25 Mei itu oleh Bapak Petrus Suhirman tadi bersama dengan Romo dari Solo, Romo Pur kalau nggak salah pada saat itu, yaitu diadakan penempatan, meletakkan patung Maria yang ada di ini. Ya, jadi
aslinya memang Oh, guanya kecil. ini. Nggih, nggih. Itu ada patung, itu buatan Bapak Yohanes Suwarno. Bapak Patung- Yohanes Suwarno. Iya. Ya. Ini patung lokal. Berarti yang pertama sebenarnya ini. Iya, Oh, yang memang pertama ini yang gua ini. yang asli ini. Oh, iya, oke. Diletakkan patung buatan Pak Yohanes Suwarno. Pak Yohanes Suwarno sendiri sekarang sudah tidak ada, sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Pak Yohanes Suwarno dari Silorjo itu. Ya. Itu pemahat patung Patung yang ini, pertama Pak, yang ya. diletakkan di sini. Dengan perjalanan waktu, setelah diresmikan menjadi tempat ziarah, banyak sekali umat yang berdatangan ke sini, yang pada saat itu jalannya saja masih sempit. Masih belum- hutan ya, Pak, bisa dibilang. Iya, cuma Satu jalan seolah-olah tapak. jalan setapak saja, jalan setapak untuk ke sini. Jadi setiap sore banyak umat yang di sekitar sini paling tidak ini untuk berdoa, untuk mohon, dan juga banyak yang terkabul doanya menurut mereka. Oh gitu. Oh, Ada yang pernah cerita nggak, Pak? Iya, Mereka ada yang punya itu, pengalaman apa nggak gitu? punya anak, sudah menikah beberapa tahun, Oke. nggak punya anak, kemudian memohon di sini dikabulkan. Puji Tuhan. Antara lain itu. Antara lain ya, Pak. Antara lain itu. Jadi banyak sekali orang yang menderita sakit berdoa di sini bisa sembuh. Ini karena memang mukjizat yang dia alami. Oke. Setelah itu baru tahun 1976 kira-kira, 1976 itu mulai dibugar. Yang dulunya ini masih kecil, terus tempat doanya masih parang-parang. Iya, yang masih di miring ya, bawahnya, Pak ya. ini cuma sedikit-sedikit tempat lokasi doa itu. Kemudian oleh Romo Storm San SY ini mulai Perbaiki, dibugar. direnov ya, Pak ya. Bugar, kemudian termasuk dibuatkan ini. Kayak guanya yang Guanya, memang itu, Pak. tadinya kan nggak ada gua, nggak dibikin semacam gua itu, tapi patung Marianya itu diletakkan di atas batu. Oh, oke. Di atasnya nggak ada. tebing-tebingnya gitu. Terus oleh Romo Storm dibuatkan ini yang tutup di atasnya Iya, itu. iya, iya. Tahun 76, Pak. Kira-kira tahun 76. 1976 itu. Ya. Berlangsung agak lama. Kemudian pada saat itu kan tanah untuk doa itu cuman sekitar ini parang. Ini Sedikit ya, kan sungai berarti, di Pak. bawahnya. Iya, ini jadi sungai. hanya sebelah timur sungai itu aja tanah yang dihibahkan untuk doa itu. Kemudian oleh Romo Storm dimulai Dilebarkan lagi, diluasin menjalin. lagi. Ini kan milik masyarakat tadinya. Oh, gitu. Ini punya masyarakat, jadi itu sudah mulai dijual, dibeli oleh Romo Storm pada saat itu, yang tadinya cuman beberapa ratus meter saja ini, kemudian membeli tanah di sekitar ini. Semakin ramai pada saat itu dari paroki lain sudah mulai berdatangan untuk doa, untuk ya paling tidak yang datang ke sini mesti ada permohonan khusus. Iya. Permohonan khusus itu pasti. Dan rata-rata kebanyakan mereka kembali untuk mengucap syukur bahwa dikabulin gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, berarti usianya dari tempat doa ziarah di sini udah cukup lama ya, Pak? Iya, Dari itu. 57 sampai sekarang gitu ya. 41 sama 20 ya, sudah 60 tahun tahunan. ya. Saya belum lahir. Kemudian mengenai mukjizat. Seru nih teman-teman, ada mukjizat yang di sini. Boleh Pak diceritain, Pak? Ya, banyak sekali mukjizat yang terjadi di sini. Itu malah kebanyakan bukan orang-orang Katolik malahan yang banyak mengalami mukjizat itu malah dari mungkin Muslim, kemudian dari di luar Katolik lah ya, Pak. Iya, Pak, pokoknya ya? dari luar Katolik itu. Apa Pak kira-kira yang mereka biasa pernah mereka ceritain?